Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Allahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majlis ilmu, majlis zikir Kanzul Arsy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam Rabu, hari diciptakannya cahaya oleh Allah Ta'ala. Kita masih bisa melakukan amaliyah untuk mencari karunia dan keridhaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan menjadi nur, menjadi cahaya yang akan menerangi kuburan kita, yang akan menerangi hari kiamat nanti, alam akhirat yang begitu gelap, susah di atas susah, menderita di atas menderita. Amalan-amalan seperti inilah yang insya Allah mudah-mudahan akan menerangi semua kegelapan-kegelapan di akhirat kelak nanti. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamina wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-allamah al-arif billah hadratus syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabil mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li mardatillah, syukran li an'umillah, taqarruban ilallah. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Masih dalam bab yang ketiga, ya, bagian yang keenam daripada adab seorang thalab ilmu, penuntut ilmu, kepada seorang guru yang akan mentarbiyahkan dia, yang akan mendidik, yang akan menjadi murabbi. Laula murabbi ma 'arraftu rabbi. Kalau enggak ada guru, ini keterangan dari Al-Arif billah Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Tuh yang kita baca nih, penulis Asmaul Husna. Kata beliau itu, laula murabbi ma'arraftu rabbi. Seandainya bukan karena seorang guru, maka tidaklah kami mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Gak kenal kita siapa Tuhan. Cara menyembah Allah, cara menyembah Tuhan dengan benar, kalau nggak ada guru, nggak ada murabbi, mungkin nggak bakalan nyampe kita gitu. Jadi ada murabbi, ada mursyid. Kalau mursyid itu biasa yang identik dengan thariqah, ya, yang menuntun dalam suluk, dalam zikir.
kalau lebih ke mursyid banyak orang yang fanatik. Biasanya kalau udah ke mursyid, udah ke gurunya aja satu, nggak mau kemana-mana lagi. Padahal kalau Imam Bukhari, beliau 1000 cari kornan ba'da kornin, summa kornan ba'da kornin. Jadi dari turun kurun waktu tahun ke tahun begitu terus Imam Bukhari. Jadi nyarinya ya jangan 1-2, cari guru murabbi tuh kalau bisa banyak gitu, dan jangan terlalu fanatik dengan guru. Jadi kalau udah ngajinya ke guru yang satu udah ditiru bener-bener, guru-guru yang lain direndahkan, diremehin, nggak boleh. Karena kata Nabi, yang harus kita hormati itu yang ada di muka bumi, guru dan kedua orang tua kita, dan orang yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan atau orang yang menebar kepada kebaikan-kebaikan. Li ajli ilmihi, karena ilmunya dan karena kebaikannya. Itu aja yang perlu dihormati, 2. Bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya. Makanya kata ulama, man akramal mal ahanal ilma wassalah. Siapa orang yang memuliakan harta, maka dia sudah merendahkan kebaikan, melecehkan kebaikan-kebaikan tuh. Orang yang mengagung-agungkan atau yang memuliakan harta benda, pangkat dan kedudukan. Wasadisu, dan yang keenam, bagian keenam, ayyatasabbara ala jafwati tasdiru minasyaikhihi aw su'i khuluqihi. Bagian yang keenam ini daripada nasihat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau katakan, hendaklah bersabar kalau kita punya guru, gurunya galak, gitu maksudnya. Kan macam-macam guru tipe, ya ada yang galak. Kalau kita sama guru begitu, ngaji Quran salah geplak, pakai kalam aren, salah sedikit sempat begitu, sempret kita. Tapi bener tegasnya guru itu, ternyata kita baru merasakan gitu. Jadi bener-bener takut sama guru, sehingga dapat tuh manfaat ilmunya. Kayak di pondok pesantren juga sama kiai juga begitu. Kalau sama romo kiai itu kita nurut manut gitu. Kalau jalan juga sambil gitu, nggak berani ngedekat. Adab. Jangankan sama kiai, sama Gus ya, sama Gus anaknya kiai, itu luar biasa kita hormatnya. Jadi harus ayyatasabbara, bersabar ala jafwati tasdiru minasyaikhi aw su'i khuluqihi. Apabila ya seandainya ada guru yang keras cara mengajarnya gitu. Ini tabok bener. Iya. Tapi bener ada manfaatnya gitu. Kalau sekarang kan tabok ham jadi kenanya. Kan jadi ham. Dilaporin. Visum. Masya Allah, begitu jadinya. Jadi kalau menghadapi guru yang seperti itu, kata Hadratus Syekh, sabar. Misalkan keras dia dalam pengajarannya, ausu'i khuluqihi, atau kadang-kadang apa ya namanya, bukan buruk adab, artinya nyeleneh gitu maksudnya ya. Ada guru kan suka
nyeleneh. Itu kalau mau kiai, mau orang alim, mau habaib, kalau nyeleneh nggak boleh kita suuzon, jangan. Makanya tetap harus tajam sangkaannya kepada orang-orang tersebut tuh. Orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, orang-orang yang memang selalu mengajak kepada kebaikan. Cuman memang metodenya beda-beda. Ada yang tegas-tegas sekali, ada yang galak-galak banget, ada yang lembut-lembut banget. Dah, Masya Allah, lembut banget. Sayyidina Umar tegas. Setan aja takut melihat bayangan Sayyidina Umar. Ada goyang sedikit dulu buminya, dikata gini Mas Sayyidina Umar, diam. Sayyidina Umar tuh. Kalau kita lagi lindu begitu, kira gitu diam kagak ya? Ya Semeru kemarin ya. Ya Allah, itu kan tentara-tentaranya Allah itu mah. Ya bakalan kita ngerasain juga itu. Sekarang kita nonton Semeru nih, besok kita ditonton. Itu udah rumus alam, kejadian-kejadian begitu pasti. Sekarang kita lagi nahlilin, besok kita ya begitu, kita tahlilin. Jadi sabar kalau ada guru-guru yang rada-rada nyeleneh, cuman tetap harus husnuzon gitu. Kadang-kadang bercandanya gitu, karena memang kadang-kadang ngumpet di tempat terang. Kalau orang-orang begitu bisa ngumpet di tempat terang, kalau kita kagak bisa. Bisanya ngumpet di mana? Bergelap. Terkadang untuk menjaga maunahnya, karena memang sudah makomnya sudah tinggi sehingga nggak mau nampak, jadi kayak orang biasa aja gitu. Itu yang dikatakan ngumpet di tempat terang. Banyak orang-orang begitu, banyak masih. Kalau nggak ada ya habis kita. Para wali-wali, para ulama-ulama, nah itu orang-orang yang sabarnya itu luar biasa. Orang-orang yang bermujahadah di dalam majelis menuntut ilmu, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu luar biasa. Jadi mujahadah itu bukan hanya dengan kita berzikir saja. Mujahadah dengan baca Quran bermujahadah. Sedekah kudu mujahadah. Infak kudu mujahadah. Nyenengin orang kudu mujahadah. Kenapa? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tuh. Jadi walladzina jahadu, dan orang-orang yang bermujahadah, artinya jihad itu bermujahadah di jalan Allah itu, fina lanahdiyannahum subulana, maka kami yang akan nuntun mereka nanti jalannya, gitu kata Allah. Jalan ketemu orang alim, jalannya ketemu habaib, jalannya ketemu kiai, jalannya ketemu ustadz, pokoknya jalannya yang baik-baik aja kalau orang yang bermujahadah. Makanya kan kudu sungguh-sungguh bermujahadah itu, pasti dia akan mendapatkan. Kayak kalau mau jadi insinyur ya bermujahadah, mau jadi dokter ya bermujahadah, itu. Karena kalau kata ulama, semua orang itu punya ambisi untuk mencapai kedudukan, untuk mencari pangkat kedudukan, pamor. Walakinnahu azizun, akan tetapi banyak yang gagal, kata ulama. Kenapa? Karena nggak ada yang tekun di dalam mencari kedudukan tersebut, gitu. Nggak ada yang ulet, nggak ada yang istiqomah di dalam mencari kedudukan. Kedudukan di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan Rasulullah, maupun kedudukan di hadapan manusia. Makanya Nabi kan sudah memberikan nasihat tuh dalam sebuah hadis, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarron nas.
wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah kamu orang yang terbaik di sisi Allah gitu. Jadi kalau kita udah sama Allah yang terbaik, bermujahadah, bersungguh-sungguh, nggak ada hitung-hitungan kita zikir, nggak ada hitung-hitungan kita bersolawat gitu. Mujahadah namanya tuh. Ketika sudah menjadi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang terbaik gitu. Kalau di depan orang mah ketawa-ketawa aja, cekangas apa namanya? Cengangas apa namanya? Iya. Begitu kalau kata guru begitu dulu kan, Habib Umar Surga tuh. Kita masa kalau di depan orang mah ketawa-ketawa aja gitu. Beliau memang begitu. Jadi nggak kelihatan. Kalau lagi dewek-dewek mah ya udah sejadi-jadinya. Nangis katanya. Tuh begitu. Yang begitu yang susah tuh masih orang-orang alim yang antik, orang-orang antik. Kun indallah khairan nas. Itu nasihat Rasulullah. Jadilah kamu di sisi Allah itu adalah orang yang terbaik. Terbaik sedekahnya, terbaik infaknya, terbaik zikirnya, terbaik salatnya itu. Wa kun indan nafsi syarran nas. Dan jadilah kamu di dalam diri kamu sendiri orang yang paling jelek, kata Nabi. Orang yang paling buruk. Jangan merasa kita ini udah puas ibadah. Ah, cukup dah. Zikir mah 33 aja. Oh, udah top banget udah kayaknya. Udah hitung-hitungan udah mantap. Baca Quran mah udah cukup lah. 2 baris aja 2 lembar aja. Udah top banget itu. Jadi kurang terus. Nah, kalau orang yang sudah mempunyai pandangan seperti itu tuh, jadi merasa dirinya itu ya rendah, merasa dirinya itu lemah, dan insya Allah nanti akan menumbuh kembangkan di dalam dirinya itu sosok yang penyantun, orang yang nggak tegaan sama orang gitu. Jadi akan ngebangun atau menumbuh kembangkan sesuatu yang baik di dalam dirinya. Kalau orang yang merasa dirinya itu selalu jelek, karena kalau kita mencari sempurna nggak bakalan sempurna. Nggak bakalan sempurna. Kita hidup pengen jadi orang yang sempurna, nggak bisa sempurna, mau bagaimana juga. Kalau yang sempurna cuma Nabi, udah nggak ada lagi. Nabi itu nggak ada cacat, Nabi itu nggak ada keburukannya, Nabi nggak ada kejelekannya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya pantas kalau udah untuk tawassul kepada Nabi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 4 mazhab itu sepakat kalau udah buat Nabi the best dah, udah pokoknya kita tawasul pasti nyampe gitu. Tapi kalau sama yang lain-lain ke ulama beda pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik gitu, beda. Tapi kalau udah buat Rasulullah, kenapa? Karena Nabi makhluk yang terbaik, khairul bariyah, Nabi pilihan Allah. Nah, jadi paling enak kalau kita hidup berselawat kepada Nabi gitu. Kalau orang yang udah berselawat kepada Nabi, insya Allah dirinya akan ditumbuh kembangkan menjadi sosok yang penyabar gitu, sabar. Karena Nabi makhluk yang paling sabar tuh. Orang yang dermawan nantinya, kenapa? Karena Nabi makhluk yang paling dermawan, hamba Allah yang paling dermawan. Akan menjadi orang yang selalu peduli, kenapa? Ya Nabi selalu peduli hidupnya sama orang tuh. Itu yang begitu tuh di akhir zaman, kalau masih punya sifat begitu, berarti pilihan Tuhan. Bagaimana kita bisa meraih selawat yang banyak sama Nabi? 1000 kali dah. Kalau nggak bisa 1000 ya gope dah. Banyak kan Ustaz, emang banyak mulu sih. Kalau kita tawarin nanya mulu, nanya lagi. Ada orang Bani Israel. Iya. 200 dah, 200. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kan bentaran itu mah. Cobain. Ya kita ya amalin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Jangan sallallahu Muhammad 100 kali. Sallallahu. Gitu. Udah begitu dah, pokoknya sabar ya begitu. Ya memang sama, saya juga lagi belajar gitu kan. Jadi susah. Orang kalau
Misalkan selawat nih, selawat menjadi orang penyabar, tapi masih galak sama orang, masih dengki sama orang, sok sama orang, sombong sama orang, enggak, selawat itu bohong, berarti enggak ada hasil selawatnya itu, enggak ada. Enggak ada, karena selawat itu menumbuh kembangkan sosok seseorang itu menjadi penyantun. Makanya semuanya nanti timbul dah sifat himmahnya, sifat prinsip, selalu mempunyai prinsip dalam hidup, apalagi di dalam bersyariat Allah. Jadi kalau untuk diri sendiri kata Nabi, ya udah kita nih yang paling jelek, yang paling buruk. Makanya kata Imam Syafi'i, zayyana nafsaka bil ma'siyah wala tazayyana nafsaka bit ta'ah. Hiasilah diri kamu itu dengan maksiat. Kan orang pernah nanya, maksudnya bagaimana sih itu? Dan janganlah kalian hiasi diri kalian dengan taat. Timbul pertanyaan, kok kita disuruh hiasi dengan maksiat? Ya iya, gitu yang tadi hadisnya. Kalau untuk diri, kita udah yang paling jelek, banyak salah, banyak dosa. Jadi ingat dosa yang lalu-lalu, itu yang menjadi hamba Allah yang beruntung. Mendapatkan alamatus sa'adah, tanda-tanda orang yang bahagia, orang yang selalu ingat sama dosa-dosa masa lalu, nangis gitu ya. Kalau orang yang lupa sama masa lalu, sama dosanya, udah kabarnya nggak ada. Alamatus syaqawah, tanda-tanda orang yang celaka, dan orang yang hubud dunia. Karena kan udah mulai dari hubud dunia. Kata Nabi, hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Hubud dunia itu adalah sumber, pangkal kesalahan, itu adalah hubud dunia. Kalau kata Imam Ghazali, Hujatul Islam, fabugduha, maka apabila benci dengan dunia, ra'su kulli hasanatin, sumber dari segala kebaikan. Kalau kita berani menghinakan terhadap dunia, ya belum bisa kita ya. Gimana? Kalau kata Imam Ghazali begitu, jalan beliau mah. Kalau orang benci sama dunia, justru malah dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Kalau kita belum bisa, kita masih perlu sama dunia. Cuman begitu, kalau kata Nabi kan ad-dunya matiyatun, dunia itu kan kendaraan, fahtamiluha, maka kendarailah kendaraan itu. Kenapa? Karena kendaraan itu yang akan menyelamatkan kita ke akhirat gitu. Jadi kita mengendarai dunia, bukan dunia yang mengendarai kita gitu. Mau ke puncak pakai motor, kendarain motor, jangan digotong motor. Iya, kita kan begitu salahnya kita mah, udah dikasih enak, susah jadinya ya. Jadi banyak salah melulu. Ada motor kendarain, mau kemana juga nyampe kalau kendarain, jangan digotong, capek kitanya. Tuh maksudnya ya begitu dunia. Mau di Uber bagaimana juga capek kitanya, capek. Tuh. Jadi sabar, ya banyak sabar, ya sama saya juga lagi belajar sabar. Innallaha ma'as sabirin. Makanya begitu dah, sabar, iya, maafin dah, maafin. As'abal, ya lebih berat di dalam beramal itu, as'abul a'mal, kata Sayyidina Ali, adalah menjadi orang yang pemaaf begitu. Wal'af indal ghadab, menjadi pemaaf ketika dalam keadaan marah. Sulit banget itu. Jadi kalau ingin mendapatkan cahaya keagungan di hari kiamat, salah satunya adalah kaffa ghadabahu, orang yang selalu menahan amarahnya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, man kaffa ghadabahu kaffallahu uqubahu. Jadi siapa orang yang menahan amarahnya, emosinya, maka Allah akan redam
siksanya. Kalau kita kan enggak, sekarang dikit-dikit emosi, dikit-dikit udah begitu aja kan kondisi akhir zaman. Wa kun indan nas rajulan minan nas, dan jadilah kamu di sisi manusia, kata Nabi itu yang ketiga adalah orang yang sewajar-wajarnya aja gitu, lebih jangan, kurang juga jangan, jadi yang wajar-wajar aja kalau sesama manusia, yang wajar-wajar aja, jangan terlalu lebay ya, kalau terlalu sekarang maksudnya jangan terlalu lebay, jangan terlalu kepo, jangan, jadi yang wajar-wajar aja. Diam itu lebih baik. Ini nah guru kok begitu banget ya guru ya, lagunya celeneh banget misalkan gitu ya, udah diam. Kenapa? Karena as-samtu arfa'ul ibadah. Diam itu kata Nabi puncak-puncaknya ibadah, tertinggi-tingginya ibadah. Diam itu. Bahkan dalam hadis yang lain, as-samtu sayyidul akhlak. Diam itu adalah pimpinannya akhlak. Diam itu. Jadi orang mau ngomong apa kayak mau ngomong apa, diamin baik, udah begitu maksudnya. Wala yusaddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadu kamalihi. Jadi kalau ada guru yang nyeleneh misalkan gitu ya, orang alim yang nyeleneh, habaib yang nyeleneh, kiai yang nyeleneh, jangan dikata-kata gitu. Jadi biarin aja, nanti emang ada waktunya begitu. Kata Hadratus Syekh di sini, lazimkan kepada guru itu, kepada orang-orang alim, ya kepada habaib, kepada kiai, dengan apa? Wa i'tiqadu kamalihi. Jadi tetap meyakini, ya meyakini bahwa si fulan tetap dia mempunyai derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu husnuzonnya sama guru, sama guru-guru ya, orang-orang alim, sama habaib, apalagi habaib yang kita tahu zatiyahnya, kita lihat zatiyahnya ya, jangan ngelihat sifatnya, zatiyahnya siapa dia gitu. Kemudian juga dengan orang-orang baik ya, tetap kita mempunyai keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai derajat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada suuzon tuh ya, nggak ada suuzon. Jadi lebih mantap dia mempunyai pandangan husnuzon yang tajam kepada orang-orang alim, kepada para habaib, pada kiai, asatidz, dan orang-orang yang baik. Makanya kata Nabi, sering-seringlah duduk bimujalasatil ulama, di majlis-majlisnya ulama. Ini yang kita bahas, kita kaji adalah karya-karyanya ulama gitu. Jangankan kita baca nasihatnya, ingat aja nuzulur rahmah, atau kita sebut dah namanya aja sudah tanzilur rahmah, menurunkan rahmat. Tuh, kayak kita sebut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu sudah tanzilur rahmah kata Nabi, akan menurunkan rahmat. Subhanallah. Apalagi kita zikir, Masya Allah, yang memang sanadnya itu langsung kepada sumbernya gitu, muttasil, seperti yang kita baca Ratibul Haddad, kemudian yang kita baca Asmaul Husna, kemudian kita baca juga sholawat. Subhanallah, bukannya rahmat lagi dah Allah turunkan. Kalau Allah buka nih hijabnya, keledai, kucing, dia bakalan datang mau kayak kita begini. Bukan saya yang bilang, ulama-ulama, orang-orang alim bilang begitu. Kalau kebaikan-kebaikan, majelis zikir, majelis ilmu dibukakan, Allah buka hijabnya,
semua bakalan datang. Bukan hanya manusia saja, binatang-binatang yang lain pun mereka akan ikut. Makanya Allah tutup hijabnya. Tuh. Kalau Allah buka, mereka bakalan datang. Disinilah kita beruntung, ya dipilih oleh Allah di akhir zaman masih bisa duduk-duduk di majelis-majelis ilmu. Tuh. Menjadi sabab nuzulur rahmah, wadafi al-baliyah wan nikmah, dan menjadi penyebab Allah Ta'ala tolak bala dan Allah Ta'ala angkat siksa. Tuh. Menjadi penyebab majelis ilmu, majelis zikir, kita duduk-duduk bersama saudara yang muslim, orang-orang yang baik, kita sebut ulama, kita baca Fatihah buat ulama. Subhanallah, daf'ul bala, alhamdulillah, kejaga. Jakarta masih kejaga, Tangerang masih kejaga. Kau bakal lolos, majelis sudah nggak ada, nggak bisa dibendung. Karena tentara-tentaranya Allah itu ngamuk, bahasanya begitu. Udah banyak banget, apa ya, kayak pimpinan dilecehin gitu. Contoh panglima dah dilecehin, yang marah siapa kira-kira? Tentara lah. Dia nggak pakai instruksi, langsung habis dibabat kita. Coba, itu kan angin puting beliung, gunung meletus, bedus gembel apa iya namanya, taula pasir atau namanya tsunami, gempa, itu kan tentara-tentaranya Allah. Tentara-tentaranya Allah. Tuhannya udah dilecehin. Gimana yang ngelecehinnya? Sholat udah pada kagak mau, ngaji udah pada kagak mau, zikir udah pada kagak mau. Tuh, ngamuk bahasanya begitu. Angin, kalau kita kemarin angin gede banget aja udah pada kalang kabut di jalanan, iya kan? Ada yang ngaso, ada yang azan, ada yang doa, ada yang nangis, macam-macam. Kita lihat kemarin tuh, saya pulang tuh, udah macam-macam orang udah. Baru begitu doang itu. Dan semua peristiwa itu pasti akan terjadi nanti di akhirat, gitu. Di dunia kondisi begini kita bakalan ngalamin nanti di akhirat. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, ya namanya apa tuh? Wal akhiratu zulmatun wasirajul lahu al amalu sholih. Maksudnya di situ dijelaskan syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang dikatakan gelapnya akhirat itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau bilang likasratil ahwali, karena banyaknya kesulitan-kesulitan yang dialami umat Islam nanti di akhirat tuh, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah. Jadi likasratil ahwal, jadi sangat-sangat menderita sekali, kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, gambarannya sekarang udah kelihatan di dunia, nanti bakalan terjadi itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Dunia berkah, ya Allah, dikasih berkah, sehat, afiat, istiqomah ibadah. Udah yang nggak ada lain, pengennya mati semua husnul khatimah. Jadi makin berkurang jatah yang Allah berikan buat kita. Inilah ya, jadi sedikit nyambungin aja, melanjutkan bab ya daripada adab seorang murid, ya seorang penuntut ilmu kepada seorang murabbi atau seorang guru. Jadi tetap ya banyak sabar gitu. Kemudian harus tetap mempunyai sangkaan yang baik, biar bagaimanapun juga, terutama kata Hadratus Syekh, harus meyakini bahwa habaib kiai yang baik-baik itu, orang-orang alim itu, mereka adalah guru-guru yang tetap mempunyai derajat yang sempurna tuh, walaupun kadang-kadang nyeleneh gitu, walaupun kadang-kadang nyeleneh. Jadi jangan mempunyai suuzon setitik noda hitam pun jangan sampai terjadi pada diri kita itu. Jadi harus tetap mempunyai sangkaan yang baik kepada mereka-mereka itu. Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai khairul ummah, umat kebanggaan Nabi Muhammad SAW, dan terus semangat untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Harus memang dipaksain, ya harus diusahakan, harus dipaksakan. Karena kalau nggak dipaksain ya nggak bakalan bisa.
Awalnya sih begitu dulu, tapi nanti dengan kelamaan berjalan dengan sendirinya, enak aja gitu. Kalau kita udah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.